Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sekalian, siswa kelas 12 WIS, kita berjumpa lagi di dalam tim Al-Falah. Semoga kondisi kita kalian semuanya, saya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, tetap iman Islam dan senantiasa bahagia. Alhamdulillah, kita berjumpa di dalam majelis yang sederhana ini dan mudah-mudahan tidak mengurangi arti penting kita dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh atau PJJ. Dalam hal ini, dalam kontekstual adalah untuk manajemen bencana. Manajemen bencana ya, penginderaan jauh untuk manajemen bencana. Ada dua materi di sini, yaitu penginderaan jauh dan manajemen bencana. Yang mana yang menjadi sebuah alat adalah penginderaan jauh dan untuk mengkondisikan adalah untuk manajemen bencana. Penginderaan jauh dalam hari ini adalah sebuah upaya atau cara untuk mencapai sebuah upaya dalam penanggulangan bencana atau pengelolaan bencana alam. Nah sekalian, mari kita perhatikan satu persatu yang akan kita pelajari. Nah, apa yang dimaksud dengan bencana? Bencana ini adalah merupakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa baik manusia maupun kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ini menurut definisi bencana Undang-Undang 24 tahun 2007. Nah, bisa kalian saksikan di sini. Yang paling atas ini adalah bencana alam, kemudian yang bawah ini adalah bencana kemanusiaan. Bencana alam yang atas ini menunjukkan sebuah peristiwa erupsi dari letusan gunung berapi. Kemudian yang bawah dua itu adalah bencana kemanusiaan, baik secara bencana perang maupun wabah yang seperti sekarang ini sedang ada di dalam sekitar kita, yaitu kita sedang diuji Allah dengan kondisi pandemi COVID-19, virus yang namanya corona, kemudian menjadi penyakit yang namanya wabah atau pandemi COVID-19. Adapun jenis-jenis bencana ini dikategorikan ada 3. Yang pertama adalah bencana alam, non-alam, sosial. Nah, apa saja contohnya bencana alam itu? Misalnya adalah peristiwa gempa bumi, longsor, tsunami, meletus, banjir, kekeringan, angin, topan, dan ini berarti peristiwa ini suatu rangkaian yang disebabkan oleh kondisi alam. Ya, Allah berkehendak demikian. Lalu yang kedua adalah non-alam. Bencana non-alam itu contohnya misalnya gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, peristiwa ini bisa disebabkan oleh rangkaian peristiwa non-alam yang mana kemudian menjadi sebuah bencana karena peristiwanya itu adalah secara berdampak besar. Kemudian yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial yang mana contohnya ini bisa seperti peperangan, konflik sosial, teror, intimidasi. Ini namanya bencana sosial yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Nah, selanjutnya, Indonesia merupakan suatu negara yang rawan bencana. Ada beberapa hal yang menjadi faktor mengapa Indonesia ini merupakan negara yang rawan bencana. Dari tinjauan kondisi geologi, Indonesia ini merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia. Kalian sudah paham sekali. Kita ini dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari timur ke barat, kemudian kita ini terdiri dari pertemuan 3 lempeng tektonik dunia. Kita tahu di dunia ini ada lempeng utamanya, ada kurang lebih adalah 7.
Sedangkan di negara kita ini merupakan pertemuan tiga lempeng dunia yang aktif secara tinjauan geologi. Hal ini bisa luar biasa sekali dampaknya. Nah, di antara lain ada lempeng Eurasia yang membatasi antara Asia, kemudian Indo-Australia, dan Pasifik yang berada di Samudra Pasifik. Nah, faktor yang kedua yang menyebabkan Indonesia ini rawan bencana yaitu adanya Circle of Fire atau pertemuan dua jalur gempa Circum Pasifik dan Alpine Transasiatic. Nah, ini pertemuan yang luar biasa, Circum Pasifik dan Alpine. Nah, Alpine itu pegunungan Alpine ya, Transasiatic yaitu patahan Alpine. Nah, jalur gempa Circum Pasifik ketemu dengan patahan Alpine, ini dampaknya luar biasa, berarti daerah ini sering gempa. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya terdapat gunung api, kita disebut dengan Ring of Fire. Jadi pertemuan Indonesia ini karena akibat adanya pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yang luar biasa, mengakibatkan aktivitas magmatisme yang tinggi, mengakibatkan gerak vulkanisnya tinggi. Hal ini menjadikan Indonesia ini daerahnya dilalui oleh rangkaian gunung api aktif dunia. Kita disebut dengan Ring of Fire, rangkaian gunung api dunia aktif ya, yaitu pertemuan antara Circum Mediterania dan Circum Pasifik. Kalau Circum Mediterania ini melalui jalur samudra atau benua Mediterania daratan, dan Circum Pasifik itu melalui Samudra Pasifik. Nah, seperti inilah penampakan wilayah Indonesia yang mana itu rawan bencana. Warna merah itu merupakan zona subduktif. Subduktif adalah daerah yang merupakan daerah terobosan lempeng atau terobosan antara kerak dasar samudra dengan kerak dasar benua. Nah, di sini maka itu warnanya merah. Nah, yang garis-garis patah itu adalah patahan, yaitu patahan atau trans, ya, trans atau patahan. Kalau kita lihat seperti ini, wilayah Indonesia bagian baratkah atau timurkah atau tengahkah yang riskan terhadap bencana alam gempa bumi maupun gunung meletus. Kalau dilihat dari gambar yang menandakan adanya banyak subduksi atau terobosan lempeng antar lempeng ya, tumbukan antar lempeng dan daerah pertemuan patahan atau sesar ya. Kira-kira wilayah mana? Indonesia Timur atau bagian tengah atau barat? Ya, betul sekali, alhamdulillah, bagian timur. Hal ini ditandai dengan banyaknya warna merah, baik zonasi pada subduction zone ataupun pada sesar aktif atau patahan. Nah, di sini ada patahan besar Jawa. Patahan besar Jawa itu ada di selatan samudra, ada di sebelah selatan Pulau Jawa, itu patahan besar Jawa. Nah, itu pertemuan antara Indo-Australia dan Eurasia menyebabkan parit raksasa atau jurang laut yang berdampak pada aktivitas magmatis membentuk gunung api vulkanisnya, itu patahannya. Kemudian ada patahan besar Flores. Patahan besar Flores itu bertemu dengan patahan Papua. Nah, ini luar biasa yang kapan waktu lalu itu menggoncang gempa di wilayah Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan gempa Lombok. Itu insya Allah terjadi kalau nggak salah tanggal 29 Juli 2018 hari Ahad itu pagi. Itu gempa Flores, jadi sesar Flores yang patahannya ada di sesar Flores, tetapi dampaknya rambatannya episentrumnya mengalir sampai wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat yang rusak. Tetapi sumber gempanya itu adalah patahan Flores, ya. Kita ketahui mereka. Nah, selanjutnya, alhamdulillah. Nah, ini
mereka pada relief peta tematik, yaitu peta rawan bencana, yang mana ini merupakan gambaran warna merah. Warna merahnya luar biasa adalah rangkaian gunung api-api dunia. Indonesia dengan ditengarai sebagai pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, ini kita merupakan wilayah yang dikarunia oleh Allah SWT. 30% gunung aktif dunia ada di Indonesia. Bayangkan, dari 100% yang ada di dunia, 30% itu secara kalkulatornya, hitung-hitungannya ada di Indonesia. Apa yang menyebabkan ini? Ya itu tadi, Allah menakdirkan Indonesia itu sebagai wilayah yang bertemukan antara 3 lempeng benua. Kalau 3 lempeng itu ketemu, ya goyang. Kalau udah goyang, mereka aktif, keluar aktivitas dalam perut bumi, tumbuhlah gunung-gunung api aktif di atasnya sebagai nanti bentuknya dari bentuk daratan. Nah, itu ditengarai dengan warna merah itu. Kalian bisa ketahui sepanjang selatan Sumatera, sepanjang selatan Pulau Jawa sampai ke Pulau Papua itu merah karena di situ patahan pertemuan, baik pertemuan Sirkum Indo-Australia, pertemuan dengan Sirkum Pasifik, itu di situ merah. Jadi di situ juga merupakan pertemuan Ring of Fire-nya. Jadi sebelah kiri ke barat, barat ke kiri ketemunya di Indonesia ini, di Pulau Mati, Pulau Api maksud saya. Mohon maaf. Itu adalah di Kepulauan Sulawesi Utara, Maluku. Itu gunung apinya, dasar lautnya luar biasa banyak karena Allah mengizinkan Indonesia seperti ini. Nah, seperti itu. Dan hal yang ini adalah suatu hal yang karuniawi dari Allah SWT. Walaupun di judulnya disebut dengan bencana, rawan bencana ya. Nah, selanjutnya itu tadi dari tinjauan kondisi rawan bencana secara geologi ya. Sekarang indeks ancaman bencana. Nah, di situ bisa dilihat indeks ancaman bencananya paling banyak di pulau mana? Ya, Sumatera dan Jawa, Sulawesi. Luar biasa, ada berapa item gitu ya. Ada macam-macam, luar biasa, warnanya warna-warni kayak kue ya. Bagus sih warnanya, tapi itu bencana, kode apa tuh, simbol bencana, warna bencana. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Insya Allah. Nah, ini ada sebuah sistem kesiapsiagaan bencana. Yang pertama adalah kesiapsiagaan tanggap darurat itu ketika terjadi bencana. Kemudian ada pasca darurat setelah terjadi bencana, dan pencegahan mitigasi secara kondisi yang itu namanya siklus ya. Nah, ini elemen kunci manajemen bencana bisa diperhatikan di situ. Nah, anak-anak, adapun sebuah upaya untuk menanggulangi bencana, kita bisa salah satunya ada pencegahan bencana, yaitu mitigasi bencana dengan manajemennya, yaitu sistem penginderaan jauh. Nah, maka sebab itu diperlukan data satelit yang digunakan untuk manajemen bencana. Satelit sumber daya dan satelit dan sistem orbit polar yang dapat digunakan yaitu satelit sensor optik yang tidak dapat menembus awan dengan resolusi rendah pencahayaan ya, menengah. Itu contohnya adalah Landsat Spot IRS dan resolusi sangat tinggi IKONOS. Satelit yang bergelombang mikro dapat menembus awan dengan sistem resolusi tinggi seperti Synthetic Aperture Radar atau SAR, radar SAR, IRS, GRIS, dan sensor pasif resolution rendah SSMI. Nah, ini yang dapat digunakan sebagai pengumpul data. Sedangkan satelit dengan meteorologi yang sering digunakan untuk aplikasi kebencanaan alam itu antara lain adalah orbit geostasioner atau GOES, Meteosat, GMS, INSAT, GOMS.
Hal ini menghasilkan citra gelombang tampak atau VIS dan inframerah AR. Setiap setengah jam mereka memberikan sebuah laporan dalam perubahan ataupun tetap dalam kondisi lingkungan atau meteorologi atau kecuacaan. Orbit polar, POS, NOAA, dan SSNI memutari bumi 2 kali 1 hari dan menyediakan citra VIS dan RL serta gelombang mikro. Ini kalau satelit. Nah, kalau sedangkan satelitnya Allah yang setiap saat, setiap detik mengawasi kita, luar biasa ya Allah ini ya. Semoga kita senantiasa dalam pengawasan yang baik. Amin. Nah, adapun peran penginderaan jauh itu adalah satelit yang dapat mendeteksi tahap awal kejadian-kejadian sebagai keganjilan atau anomali pada suatu periode waktu untuk tahap kesiapsiagaan. Jadi untuk antisipasi. Yang kedua, perannya adalah satelit membuat kemungkinan untuk memonitor kejadian dari bencana yang digunakan untuk tahap pencegahan pengurangan dampak bahaya. Penginderaan jauh juga berfungsi sebagai sistem SGIS atau sistem informasi geografi, dapat membantu di dalam penilaian perusahaan atau damage assessment untuk tahap pemulihan, rehabilitation, dan reconstruction. Maksud saya. Yang ketiga, penginderaan jauh dapat digunakan untuk memetakan situasi terbaru dan memperbarui database atau data awal, update database untuk rekonstruksi untuk tahap pembangunan berkelanjutan yang mengurangi resiko bencana. Ya. Satelit yang dapat mendeteksi tahap kejadian ganjilan anomali seperti ini ya. Ini adalah prediksi angin hurricane. Nah, angin hurricane ini dari Australia, hurricanes. Seperti itu. Nah, ini bisa juga untuk mendeteksi kerusakan pada lereng akibat erupsi. Ini pada Gunung Merapi, perubahan wajahnya Gunung Merapi 2006 sampai 2010. Jadi untuk membaca luasan kerusakannya. Oh, ini tahun 2006 masih subur, 2010 sudah gundul karena akibat erupsi ya. Seperti ini permukaannya baca satelit sehingga sangat memudahkan dan membantu sekali antisipasi dan penanggulangan bencana kondisi cuaca iklim. Ya. Ini sebelum, ini sesudah. Ya, keren. Oke. Anak sekalian, seperti inilah apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga banyak memberikan manfaat, kebaikan semuanya datangnya dari Allah SWT. Jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker, stay at home, sehat selalu. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, sejahtera, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.